Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saat ini saya sedang berdua dengan sahabat saya, Ayub Suratman. Dulu beliau mantan aktivis mahasiswa, kemudian sekarang berprofesi sebagai pembina. Pembina apa bang? Pembina narapidana Pembina narapidana di lapas-lapas. di lapas-lapas. Ini, good banget, seorang pembina. Nah, bang, Assalamualaikum bang, lupa nih. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. sehat ya bang ya? Sehat, alhamdulillah Bang Komar. Kita lagi camping ini. Iya betul. Kita camping, tadabbur dengan alam. Ya, alam. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan pencipta alam semesta ini, Nah, Allah Subhanahu Wa Taala. ya. Dan kita lihat di belakang kita ada ciptaannya, adanya air terjun ya. 3 curug, 3 air terjun yang menjadi background pojok kita, sana. Bang Komar. Supaya kita ada rasa syukur di sana. Amin. Bang, kita berbincang-bincang nih bang tentang sabar ini. Kita ingin bicara tentang sabar ini karena kan masyarakat sekarang ini kan banyak beban ya, Ya, baik beban ekonomi, beban politik, ya kan. Beban politik kan saya lihat tuh di WA bang panas terus tuh kan, ya, nggak turun-turun tuh. betul. Dan ekonomi juga harga naik gitu. Nah, bagaimana konsep kesabaran menurut abang nih? Kan nama abang kan Ayub. Iya, Ayub itu kan saya ingat tuh Nabi Ayub bang. iya betul. Nabi Ayub tuh seorang yang sangat menderita, nggak salah bang. Bagaimana cerita Ayub itu bang, cerita Nabi Ayub? Ya, sebelum saya ke Nabi Ayub, saya sedikit saja secara singkat tentang sabar. Sabar itu kan artinya menahan, Iya. menahan dari perasaan kesal, perasaan marah, dan juga jengkol. Jengkol itu arti jengkel dan dongkol. Oh iya iya. Nah, jadi kita harus menahan jengkol tadi, ya, menahan jengkel dan dongkol. Dan kalau kita melihat tentang kesabaran Nabi Ayub, itu sungguh orang yang sangat tinggi tingkat kesabarannya. Nabi Ayub itu kan orang kaya, Kaya ya. kaya luar biasa dia. Kaya lah. Iya, Zamannya ya. kekayaan. Nabi Dia Ayub. kaya, tapi dia nabi. Artinya imannya sangat tinggi, begitu. Saking tinggi imannya dan kekayaan, kaya banget gitu ya. Setan akhirnya protes. Terang aja dia kaya, makanya beriman tinggi. Ya coba kalau dia miskin misalnya, nggak punya apa-apa, belum tentu dia beriman, kan begitu. Nah akhirnya Allah kasih ujian, akhirnya betul-betul miskin. Nabi Ayub diuji oleh Allah Miskin. dengan kemiskinan. Iya. Oke. Miskin, tapi dengan dia jatuh miskin, hanya baju satu kering di badan, nggak punya apa-apa lagi, hartanya habis semuanya, domba-dombanya habis semuanya, dia malah tinggi imannya. Malah tinggi. Nah gitu, sehingga protes lagi setan. Terang aja dia sehat, coba kalau sakit, belum tentu dia itu imannya tinggi. Akhirnya dikasih ujian lagi Nabi Ayub, dan dikasih penyakit, ya, penyakit semua, korengan segala badannya ya. Tapi imannya tetap tinggi, dia tetap sabar, ya, sabar tidak untuk jengkel dan dongkol, tidak marah sama yang menciptakan alam semesta ini, dia tetap sabar ke sana, ya. Dan penyakitnya itu luar biasa ya. Penyakitnya luar Di zaman biasa itu ya. Dia tetap dan ikhlas dia Kalau menerima. sekarang mungkin orang stroke total atau apa gitu yang modelnya. stroke gitu kan, kalau dia sabar, insya Allah ya. Jadi artinya ada lagi Terus istilah Nabi Ayub itu gimana dia bisa kelanjutan dari penyakitnya itu? ya, akhirnya Nabi Ayub itu karena imannya makin tinggi sehingga tidak bisa setan menggoda lagi. Tingkat kesabarannya luar biasa. Dalam keadaan kaya dia memiliki keimanan yang tinggi. Diuji. Dalam keadaan yang sangat miskin pun dia keimanan bertambah tinggi, dan dalam keadaan berpenyakit pun dia imannya tambah tinggi. Ini satu contoh teladan tentang kesabaran Nabi Ayub. Nah, kalau kita hitung kita lihat dalam ayat Al-Qur'an ya, ada yang namanya Innallah ma'asobirin. Ya ayyuhallazina amanu wasta'inu bisobri wassalah. Hai orang-orang beriman, jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu. Dan innallaha ma'asobirin, Allah itu suka kepada orang-orang yang sabar. Dicintai oleh Allah, kita sebagai orang sabar. Nah, sabar ini ada 3 macam. Ya. Pertama, sabar dalam menghadapi musibah. Nah, seperti misalnya kita ada musibah alam, ya, ada gempa bumi, ada banjir bandang, ya, ada tsunami, ya. Kemudian juga ada katakanlah keluarga kita meninggal dunia, ya. Itu kita harus sabar menerima musibah itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita kembalikan semuanya kepada Allah.
Nah, jadi kita harus betul-betul sabar, ikhlas itu yang penting. 3 tujuan Mm-mm. ujian yang diberikan Allah kepada kita. Ya, 1 untuk apa Bang? Untuk sebagai ujian ya, ujian. musibah itu. Kedua Iya. sebagai peringatan ya. Iya, peringatan kita. Ketiga sebagai hukuman ya. Nah, Mungkin aja bukan hukuman. bukan hukuman. Bukan, kita musibah. Pertama musibah ya, dipanggil keluarga kita dipanggil Tuhan misalnya, itu kan musibah. Ya. Menjadi anak yatim misalnya, itu seperti itu adalah itu musibah. Ya kita harus sabar. Nggak perlu kita marah, nggak perlu kita jengkel dan dongkol gitu ya. Nah, terus yang kedua ada lagi seperti Nabi Ayub, sabar dalam mendapatkan ujian dan dari Allah berikan kepada kita. Nah, diberikan ujian dengan miskin, kekurangan segala sesuatunya, diberikan dengan keadaan sakit, kita sabar dan ikhlas, ya. Itu ujian semua, ya. Sedang narapidana di dalam itu ujian dia. Diberikan ujian di dalam lapas. Jadi itu kalau juga dia ujian. lulus dalam ujian itu ditinggikan derajatnya dia. Oh iya, Allah suka kepada orang yang sabar. Dan Nabi Ayub itu akhirnya sehat kembali. Akhirnya dia betul-betul ini kembali gitu ya. Seperti juga kesabaran yang diterima oleh Nabi Yunus, ya. Oh, Nabi Yunus yang di 3 hari 3 malam di perut Di dalam ikan paus ya kalau salah ya. Ya, ikan. Waduh, ikan. Dia cuma berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini doa ini populer di kalangan Iya. umat Islam ya. Dia yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Ya, Dan sesungguhnya ini ada saya sendiri yang menganiaya diri saya sendiri. yang menjolimi diri sendiri. Iya, ya. dia sendiri. Dia tidak menyalahkan Allah. Tidak menyalahkan siapa-siapa. Dia menjolimi Dia sendiri. menyayangi diri sendiri sehingga dengan kesabarannya itu Allah tolong dia. Dia- Karena Allah menyukai orang-orang sabar. Dia Iya, ya kan? Jadi wasta'inu bisobri wasolah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi kalau kita betul sabar, kita akan tolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sabar yang ketiga adalah sabar yang paling penting ini. Sabar dalam ketaatan. Nah, kita sudah taat nih. Jangan coba-coba kita keluar dari ketaatan. Kita untuk melakukan maksiat, jangan sabar kita. Jangan sampai kita melakukan maksiat. Kita harus sabar dalam ketaatan. Kita sudah bau surga. Jangan sampai kita nggak sabar, akhirnya kita bau neraka. Dengan bergelimangan gemerlapan dunia, ya, sampai kita melalaikan sholat misalnya, itu artinya kita tidak sabar dalam ketaatan. Nah, Bang, ini kan kita kondisi sekarang ini kan kondisi ekonomi dan politik yang masih bukan yang nggak stabil ya. Tapi kan untuk sebagian orang ini labil. Antara lain masalah ekonomi, harga barang pokok, harga bahan pokok naik. Itu gimana menurut Abang, Bang? Ya, jadi Masyarakat memang- harus sabar juga. Oh iya, sabar dalam artian tidak pasif ya. Sabar dalam artian tetap dia aktif, ya, dia tetap berupaya, ya. Sabar di sini dalam artian kita menerima dulu ujian. Makanya ini kan ujian ini semua nih, cobaan, ujian. Kita harus tenang menghadapi ujian cobaan itu, sehingga kita bisa berpikir jernih, yang padanya kita bisa berkreasi dan berinovasi Jadi- untuk melakukan upaya-upaya, usaha-usaha untuk lebih baik begitu. Usaha itu kewajiban ya. Kewajiban. Jadi kita harus berusaha. Iya, an laisa Sementara- ila masa'a. Hasilnya tawakal ilallah. La ilaha Ketika ternyata tidak sesuai dengan yang kita harapkan, Iya. kita ikhlas menerima. Ada takdir juga. Takdir juga. Nah, gitu. Makanya wa an laisa insani illa masa'a. Allah, kita memperoleh sesuatu itu kan usaha kita. Ya, Allah akan tolong orang yang sabar. Dikasih jalan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa menahan amarah, bisa menahan jengkel dan nongko, tidak menyalahkan siapa-siapa, apalagi menyalahkan Allah. Enggak. Seperti Nabi Yunus itu tidak menyalahkan Allah, dia menyalahkan diri sendiri. Saya yang menjolimi diri sendiri. Saya menjadi diri sendiri. Misalnya Bang, kalau sekarang ini ya dia minum minuman keras, berjudi, kemudian bangkrut, ya, menderita, Ya, dia menyalahkan Allah. Salah tuh ya? salah. Kesalahan dia sendiri tuh. Salah dia sendiri. Iya, itu kesalahan dia sendiri. Nah, kalau kita kaitkan dengan masalah hidup ini, tidak lain adalah untuk ibadah, ya. Dan Allah ciptakan jin dan manusia, itu semuanya dalam rangka untuk ibadah. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia itu untuk ibadah. Ibadah dalam di sini juga merupakan satu bentuk aktivitas kita selama 24 jam. Bukan dalam artian ibadah sholat, zakat, puasa saja. Tapi tidur jadi ibadah. Makan jadi ibadah. Aktivitas bekerja jadi ibadah. Apapun jadi ibadah. 24 jam kita ibadah. Nah, sekarang kita tidur berapa hari dalam satu hari? Kita tidur katakanlah jam 10 malam. Bangun jam 4 subuh. Berarti kan itu 6 jam. Satu hari 24 jam. Berarti kita tidur kalau 6 jam 25%.
dalam satu hari kita tidur 6 jam. 25%-nya dalam satu hari. Sehingga kalau umur kita 40, berarti kita tidur saja udah 10 tahun. 25% dari 40 tahun. Nah, 10 tahun ini bagaimana jadi ibadah? Dalam tidur, belum bekerja. Kalau bekerja 10 tahun, udah 20 tahun kita dapat poin ibadah. Jadi kita bekerja diniatkan karena Allah, Diniatkan ya. karena Allah. Bukan diniatkan untuk kaya dan kemudian untuk Bukan, itu satu konsekuensi saja. Kita mendapat keuntungan dalam berdagang, berupaya, kita dapat keberhasilan. Itu satu konsekuensi dalam rangka kita berupaya untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan Allah. Diniatkan karena Allah, karena itulah maka rezeki yang kita dapatkan kita bayar zakat. Oh iya, itu konsekuensinya seperti itu. Itu konsekuensi dari rasa bersyukur, tapi kita ya. semua itu dalam rangka untuk ibadah. Bekerja dalam ibadah, ada nanti ada keuntungan dalam berniaga. Kemudian dari situ ada zakat untuk kita berikan kepada yang berhak. Ya itu kan dari ungkapan rasa syukur kita. Rasa syukur ibadah kita. itu kan. Oh, iya. Maka dia menjadi ibadah namanya. Menjadi ibadah. Kalau kita dapat rezeki, iya. kita berbagi itu ibadah. Tapi kalau kita mendapat rezeki kita ke dunia dugem, itu malah petaka. Makan ibadah. Berhubungan suami istri menjadi ibadah. Kemudian kita ke kamar mandi bagaimana jadi ibadah. Tentu kita mau apapun harus berdoa. Sesudah pun kita berdoa. Ya. Sehingga jadi ibadah. Semua diatur ya di dalam Islam. Diatur semuanya. Sampai kehidupan rumah tangga, mau ke kamar mandi, mau rumah tangga. Oh iya. Diatur, ya. Sampai kepada perceraian ya. Nah, semua diatur dan itu ada dalam konsep kesabaran juga di situ. Semuanya dilakukan dengan penuh kesabaran. Apabila terjadi dia bersabar. Sabar tentu. Bersabar dan sholat ya. Dan kesabaran itu untuk keuntungan dirinya sendiri. Bukan sabar-sabar ya. Jadi orang yang sabar itu sebenarnya betul-betul disenangi Allah. Ya. Innallah maha sabirin. Sesungguhnya Allah menyukai, senang sama orang-orang yang sabar. Latihan bersabar itu kan antara lain berpuasa. Latihan sabar ini berpuasa ya. Kemudian juga kita. Jadi jangan cuma mendengar bersabar dan sholat. Bersabar itu apa? Latihannya ya puasa. Iya, puasa. Ya. Sabar. Ada puasa Ramadan. Iya. Puasa Senin Kemis. Betul. Puasa Nabi Daud. Betul. Ya puasa Nabi Daud itu hebat. Ya, makanya istighfar juga kita latihan. Istighfar ya. Kemudian juga seperti doa Nabi Yunus ya. Doa Nabi Yunus itu hebat itu ya. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi kita berserah diri kepada Allah. Berserah kepada atas Allah. Kesalahan kita. Betul. Atas musibah yang kita terima. Tidak menyalahkan siapa-siapa. Atau hukuman yang kita terima. Betul. Kita berserah diri. Ikhlas. Menyatakan bahwa kesalahannya adalah saya. Betul. Jadi, dan itu menjadi doa populer ya di kalangan populer sekarang ini. Dan itu Allah tolong. Karena Allah menolong orang-orang yang sabar. Akan ditolong oleh Allah SWT. Bang, ini mengenai politik ini abang bagaimana pengamatan abang di WA itu kan masih banyak tuh orang yang masih panas mengakibat dampak dari Pilpres kemarin. Bagaimana menurut abang? Ya, dalam hal apapun lah ya, tidak dalam hal Pilpres, dalam masalah politik, dalam masalah ekonomi apapun, konsep kesabaran harus kita rasakan, harus kita jalankan. Sabar dalam artian kita tetap berupaya dan berusaha. Ya, artinya menerima apa yang sudah terjadi. Iya ya kan? Iya. Jangan kemudian menjadi panas. Oh iya. Karena tetap, itu menjadi penyakit diri tetap kita sendiri. Kita bisa melakukan sabar yang ketiga, sabar dalam ketaatan. Jangan kemudian kita menahan diri, marah, emosi, melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Itu nggak bisa seperti itu. Bahkan merugikan diri sendiri. Bahkan bisa merugikan diri sendiri. Iya, bisa stroke kita. Stroke itu kan akibat akibatnya itu tadi. Pikiran yang tidak terkendali. Iya, itu langkah-langkah yang sebenarnya yang tidak menguntungkan untuk kita sendiri. Oke, Bang Ayub. Terima kasih nih diskusi dengan Bang Ayub pagi-pagi ini kita menjelang pulang dari camping ini. Makasih Bang Ayub. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.